Saya mungkin ingat ya statement, kalau ada videonya itu masih ada di closing statement ya. Saya bilang saya atas nama calon bupati dan wakil bupati. Nah, ingat ya? Betul, saya ingat. Insya Allah saya siap untuk tidak terpilih atau siap tidak jadi, kan gitu kan? Betul. Oh, orang pada sorak semua. Ini nyalonin kok. Siap tidak jadi. Nah, kemudian saya sampaikan dan jauh lebih siap kalau kita jadi. Ingat gak Pak Saad? Iya, saya ingat Ustaz. Ustaz, tadi saya balik lagi ke ini tadi ya. Ke kursi DPRD. 2014 kalau tidak salah ya. 0 kursi Ustaz PKS di Purwakarta. Apa yang menyebabkan PKS waktu itu tidak punya kursi Ustaz? PKS, podcast kita semua. Ustaz, saya masih usia 23 tahun ketika 2023 itu 2003 saat ya 2003 atau 2004 satu kursi, kemudian PK Partai Keadilan Sejahtera 3 kursi. Enggak, satu kursi dulu. Satu kursi itu dulu. Maju dalam kontestasi. Oh, yang ini. Ustadz dengan Ustadz Hasan Sobari. Iya. Malah Ustadz menjadi calon wakil bupati ya, bukan kalau tidak salah. Iya. Itu apa sih Ustadz? Maksudnya ini gaya-gayaan banget sih atau gimana gitu ya waktu itu? Jadi sejarah itu tidak berulang. Pada waktu itu termasuk peraturan perundangan yang terakhir berlaku, yang memilih bupati dan wakil bupati itu dari anggota DPRD. Dari anggota dewan. Ya. Nah, itu yang terakhir, sampai sekarang udah nggak ada lagi ya, betul. Bahkan ketika itu masih ada aturan setiap fraksi tanpa ada batasan sekian persen seperti sekarang. Masing-masing fraksi boleh mencalonkan. Nah, akhirnya ketika itu kita mencalonkan Pak Hasan Sobari, saya diamanai mendampingin beliau gitu. Itu jadi gila Ustaz, tapi keren gitu. Gila tapi keren, satu kursi gitu loh ininya, dan baru banget kan Ustaz ya. Baru masuk ke dewan lah, artinya tahun-tahun pertama gitu. Ya. Jadi pertama adalah kita benar-benar menjalankan amanah. Siapa yang memimpin kita kalau sudah memberikan amanah bahwa Fulan menjadi calon bupati, Fulan menjadi wakil. Nah, pertama itu kita lakukan dengan baik. Nah, kemudian yang namanya pengambilan keputusan atau ijtihad ya, pada masa itu adalah yang terbaik pada masanya. Di mana pada masa itu banyak sekali, ini mohon maaf, partai-partai atau anggota-anggota fraksi yang ketika itu ada, banyak suaranya itu di dalam tanda kutip ya, direntalkan kepada orang lain. Nah, kenapa kita harus mencalonkan? Hanya supaya orang tahu bahwa suara PKS tidak direntalkan kepada siapapun. Jadi itu salah satu tujuan paling besarnya. Dan itu menjadi nilai plus bahwa di saat orang terjadi jual beli suara, justru kita tidak pernah menjual. Jadi berarti Ustadz dengan Partai Keadilan satu itu, waktu itu, dan suara kita tidak jual. Maksudnya sudah tahu dong bahwa tidak akan menang kayak gitu. Sudah tahu. Nah, karena pada waktu itu bukan persoalan menang atau kalah. Tapi kita ingin menunjukkan eksistensi partai bahwa kita ini punya kekuatan dan juga bisa mencalonkan. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana cara kerja pemilihan, bagaimana pola dari sisi keuangan dan sebagainya. Nah, kita ingin menentukan bahwa kita tidak ikut bermain di wilayah itu gitu. Makanya kita harus ada calon, dan sebagai bukti makanya ketika yang milih itu anggota dewan, ya, anggota dewan, dan anggota dewan Purwakarta itu cuma ada 1. Nah, yang lain ada 2, ada 3 dan sebagainya. Ketika saya ditanya, bagaimana Pak Toha? Suara PKS gimana? Saya jawab bukan 1, bukan 2. Alhamdulillah 100% utuh. Saya begitu. Kenapa saya jawab begitu? Karena ada calon yang lain yang berkoalisi, yang seharusnya jumlahnya itu sesuai dengan jumlah koalisi, malah tidak ada suaranya, misalnya 4.
Kalau digabung yang mengangkat dia calon bupati, calon wakil bupati itu mestinya 4 suara, tapi cuma ada 2. Yang 2 kemana? Begitu. Dan untuk menjaga fitnah seperti itu, eksistensi partai, suaranya tidak dijual, kita tidak ikut money politik. Kalau kita ikut nyoblos orang lain, berarti kita sama dengan dibayar oleh orang lain. Tetapi kalau kita pakai sendiri, suara masuk sendiri, maka suara sama sekali tidak kita jual belikan ketika itu. Nah, eksistensi itulah kita munculkan. Kenapa? Karena pada saat itu muncul penyakit dalam kita namanya money politik. Dan kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak bermain itu. Gitu. Tapi Ustaz, maksudnya dengan perhitungan tidak akan menang, bukan kalah saja, tidak akan menang secara matematis. Kita nih masyarakat Purwakarta melihat PKS itu serius gitu waktu itu, Ustaz, untuk maju gitu, maksudnya maju jadi di pilkada waktu itu, Ustaz. Itu Ustaz gimana Ustaz respon Ustaz dengan teman-teman atau dengan Ustaz Hasan Sobari lah kayak gitu? Saya mungkin ingat ya statement, kalau ada videonya itu masih ada di closing statement ya. Saya bilang saya atas nama calon bupati dan wakil bupati. Ingat ya? Betul, saya ingat. Insya Allah saya siap untuk tidak terpilih atau siap tidak jadi, kan gitu kan? Betul. Oh, orang pada sorak semua. Ini nyalonin kok, siap tidak jadi. Kemudian saya sampaikan, dan jauh lebih siap kalau kita jadi. Ingat gak Pak Saryo? Iya, saya ingat. Artinya kita betul-betul siap. Kalau jadi, kita akan melaksanakan dengan sebaik-baik. Seminimal-minimal adalah perbaikan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya, paling begitu. Jadi kita betul-betul serius memperbaiki negeri ini. Ustaz, kenapa antum menjadi nomor 2 dan Ustaz Hasan menjadi nomor 1? Kan Ustaz Hasan waktu itu baru pulang dari Arab Saudi saja. Nah, justru saya ketika itu sebagai ketua DPD. Ya, ya kan? Betul. Nah, salah satu tugas ketua DPD itu adalah membesarkan kader-kadernya. Makanya kalau saya menjadi nomor 1, saya ketika itu sudah menjadi pejabat publik dan sudah besar, nggak perlu dibesarkan. Nah, tugas saya adalah membesarkan seseorang yang belum besar. Dan pada waktu itu Ustadz Hasan belum dikenal. Tugas saya adalah bagaimana Ustadz Hasan ini supaya menjadi populer, dikenal banyak orang, dihormati di kampungnya, ya, menjadi lebih berwibawa dan sebagainya. Setelah dimajukan jadi bupati, betul-betul itu di masyarakat luar biasa simpatinya. Karena baru datang berdakwah tiba-tiba menjadi, dan memang prinsip kita ini adalah mengajak orang lebih baik. Berdakwah itu sendiri bukan masalah saya kan pejabat, masa saya nomor 2 itu kita hilangkan semuanya, nggak ada kita perasaan. Dan waktu itu Ustadz juga mendampingi semua tahapan yang dilakukan oleh Ustadz Hasan ya, medical check up sampai semuanya, bahkan Ustadz mendampingi itu. Ya, itu memang salah satu tugas ketua, dan membimbing orang yang belum tahu. Begitu. Memang itu bagian daripada tadi menunjukkan orang yang baru paham terus. Dan tugas saya memang dari pimpinan salah satunya adalah mengawal, mendampingi Ustadz Hasan. Apa yang kurang, yang ada lebih di kita, ya kita berikan. Begitu saling menutupi. Walaupun sesungguhnya beliau ini jauh lebih hebat dibanding saya sendiri. Mulai dari ilmunya, mulai dari pemahaman agama dan sebagainya. Tugas saya adalah mendampingin beliau. Jadi betapapun kita ini dari sisi jabatan partai itu mungkin lebih tinggi. Dan pada waktu itu Ustadz Hasan ketua DPC. Bojong, ya kan? Betul. Ya. Tetapi ketika kita diposisikan menjadi calon wakil, ya berarti kita harus menghormati bahwa Ustadz Hasan adalah calon bupati, maka kita harus membantu beliau, begitu. Bukan karena dia kan saya jadi ketua DPD, dia kan ketua, enggak begitu. Kita melaksanakan sesuai dengan aman. Nah, nanti kalau balik lagi ke DPC, saya ketua DPD, ya memimpin sebagaimana ketua DPD. Ustadz lebih muda atau lebih tua daripada Ustadz Hasan? Satu usia. Tahun yang seangkatan berarti Ustadz. Ya, seangkatan. Ustadz masih ingat nggak berapa banyak biaya yang dikeluarkan pada waktu pencalonan itu, Ustadz? Biayanya cukup besar. Cuma besarnya biaya itu saya tidak tahu satu persatu, karena itu adalah biaya infak para kader. Yang dimana kader itu kalau udah berinfak justru nggak mau diketahuin. Dan pada waktu itu gak ada istilah audit-audit
Kan biasanya kan yang sekarang kan ada aturan baru nih. Biasanya partai harus nyimpen dulu uang pemilunya berapa, kan suka begitu kan. Zaman dulu itu tidak seperti itu, sehingga ketika kita butuh dana, para kader dikumpulkan, kita lelang siapa yang mau bantu bendera, siapa yang bantu kaos, siapa yang sampai hari ini masih teringat. Ada yang ngasih emasnya ketika kita lelang untuk perjuangan itu, ada yang cincinnya, ada yang gelangnya, ada yang macam-macam. Sampai tim sukses itu harus menjual infak para kader yang nggak tahu waktu itu sudah berapa, sangat-sangat banyak. Ya mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Tampaknya justru ini tadi para kader ini bangga banget gitu, maksudnya waktu itu PKS ikut mencalonkan di bupati itu, Ustaz. Saya melihat hal seperti itu, melihat seperti itu nyata gitu di kader-kader PKS. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz respon Ustaz itu terhadap tadi perjuangan-perjuangan para kader ini, Ustaz, di PKS sendiri ya, untuk internal PKS? Iya, kalau perjuangan para kader ini ya ini merupakan hasil ya dari pembinaan-pembinaan yang selama ini kita lakukan ya, sampai hari ini juga masih berlaku, sampai memberikan pemahaman yang utuh kepada mereka bahwa ini kita berpartai adalah untuk ibadah, ya kan? Untuk ibadah, dan ibadah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, pemahaman-pemahaman ini perlu kita berikan kepada mereka sehingga ketika partai itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk itu dan sebagainya, tidak ada tuntutan-tuntutan, saya kan udah punya kontribusi, saya dapat apa dan sebagainya. Nah, ini pemahaman ini menjadi penting. Nah, lebih penting lagi adalah ketika seseorang sudah mencapai amanat yang seperti tadi, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Ya. Saya ini sewaktu-waktu pengen banget nih nanya sama kader PKS, kenapa sih mau jadi kader PKS gitu? Udah diambil uang, bukan diambil uangnya ya, udah keluar uang, tenaga segala macam, dan mereka masih bahagia aja gitu stadinya. Itu kalau nggak diberikan pemahaman yang utuh bahwa ini adalah bagian daripada ibadah, ini bagian dari amal soleh, ini butuh perjuangan, dan kebaikan-kebaikan itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Dulu pernah melakukan ini, Allah nanti akan membalas dengan, dan itu hanya bisa dilakukan orang yang memiliki kepemahaman Islaman yang utuh. Nggak bisa sepotong-potong yang mengharapkan keuntungan dunia. Kita berpartai di dunia, kalau ukurannya seperti itu, kita akan rugi. Ya udah lelah, keluar duit, nggak dapat apa-apa, selesai. Kalau kita tidak punya koneksi bahwa nanti akan ada pahala, balasan di akhirat, dan ini adalah bagian dari amal soleh, tanpa itu orang akan banyak berhitung. Ustaz, alhamdulillah kita sudah 40 menit, tapi mudah-mudahan Ustaz masih menyediakan waktu untuk mau jawab beberapa pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ikut aja saya. Ini Ustaz, satu anggota dewan kemudian beranjak menjadi 3, Ustaz ya, kalau tidak salah PKS. 3. 2004 3. Apa bedanya Ustaz 1 dengan 3? Tentu berbeda. Pertama dari sisi kuantitas, bahwa negara kita negara demokrasi ya, di mana cara-cara menentukan keputusan ya, khususnya di lembaga DPRD itu sangat ditentukan oleh jumlah suara. Misalnya terjadi voting dan sebagainya ya, tentu berbeda. 1 dengan 3 pasti beda. Nah, yang kedua dari sisi kualitas juga, kita bekerja sendiri, kualitas kita ya sendiri-sendirinya begitu. Dan tambah 2 orang lagi, maka kebaikan-kebaikan itu semakin lebih besar. Peluang-peluang kinerja yang tadinya banyak sekali, misalnya kalau sendirian kita masuk salah satu komisi 1 misalnya, maka komisi 2, komisi 3 kosong, nggak ada kader. Tapi kalau 3, minimal 3 komisi terisi, 1, 2, 3. Itu tentu sangat-sangat berbeda. Semakin banyak
jumlah kader, maka peluang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi itu semakin tinggi. Ini agak sinkron dengan tahun 2019 sampai sekarang, Ustaz. PKS sekarang punya 5 anggota dewan, Ustaz. Iya. Kalau dari kacamata Ustaz yang 3 kali menjabat, 3 kali Ustaz ya, 3 periode, ya, 3 periode menjadi anggota dewan, itu apa efeknya sih Ustaz buat masyarakat luas Purwakarta? Saya kira kalau bab efek secara langsung terhadap masyarakat luas, yaitu harus ada testimoni ke masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau tanya bagaimana kerja kita dalam memperjuangkan untuk masyarakat, tentu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mulai dari penganggaran, mulai dari membentuk peraturan perundangan, sampai kepada pengawasan pemerintah daerah. Itu mungkin ya, boleh jadi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Boleh jadi masyarakat juga tidak tahu apa yang sedang dikerjakan dewan. Padahal itu juga sangat menentukan. Kenapa? Karena pembangunan-pembangunan yang ada di kabupaten kita ini, walaupun ini bukan segalanya, tetapi pasti membutuhkan anggaran. Memperbaiki jalan butuh anggaran, memperbaiki pendidikan butuh anggaran, memperbaiki kesehatan butuh anggaran, butuh anggaran. Dan yang menentukan anggaran itu adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Maka pada saat kita menjadi anggota dewan, kemudian memperjuangkan APBD itu supaya berpihak kepada masyarakat, sebenarnya kita sudah berjuang maksimal untuk masyarakat. Walaupun terkadang masyarakat sendiri nggak sadar kalau kita ini juga berjuang habis-habisan untuk menentukan angka. Karena masyarakat itu cuma ngukur berapa yang masuk saku saya. Itu masalahnya. Ini juga harus ada perbaikan. Tetapi kalau kita tidak berjuang di situ, kita lepas yang tadinya untuk berpihak masyarakat, boleh jadi itu malah kalau disalahgunakan, masyarakat juga nggak tahu kalau uang itu lenyap untuk disalahgunakan. Berapa persen sih masyarakat yang seperti itu Ustaz? Dari pengalaman Ustaz pribadi ya, tadi sebagai anggota dewan Ustaz. Kalau saya belum pernah meneliti itu pas saat berapa persen. Tetapi ini kebanyakan ya, tidak semua orang tahu kinerja dewan yang sebenarnya. Suka ada nggak saat merasa begini, aduh gua udah capek-capek nih pulang jam 12 malam gitu atau jam 2 malam Ustaz dari anggota dewan. Kemudian tanggapan masyarakat, ya sebagian masyarakat sebenarnya Ustaz ya, misalnya terhadap apa sih ini anggota dewan begini. Nah Ustaz menyingkapinya bagaimana Ustaz? Jadi kembali kepada awal tadi, sejak pertama kali kita menginjakkan kaki di dunia politik, pertama adalah luruskan niat. Niat kita itu betul-betul untuk ibadah. Kalau niat kita udah untuk ibadah, satu hal penting adalah jangan sampai ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepanjang Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, masalah keluhan-keluhan masyarakat, kekurangan ini dan itu dan sebagainya, dengan berbagai keterbatasan kita sebagai manusia biasa, udah kita tidak akan pernah kecewa dengan ridho Allah. Dan disitulah butuh dengan keikhlasan di dalam bekerja. Bahkan kalau kita mengharap bekerja itu karena pujian-pujian orang itu tidak pernah membahagiakan kita. Boleh jadi pujian itu terkadang berlebih. Apa yang dipuji mereka bukan sesuatu yang kita kerjakan. Atau boleh jadi sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan itu justru belum tentu dipuji oleh mereka. Bahkan terjadi sebaliknya, menjadi cercaan, menjadi kenapa masih disalahin. Nah, di situ kalau kita tidak punya niat keikhlasan, ketulusan begitu, kita akan tumbang sebelum berhasil. Masya Allah. Ustaz, tadi saya balik lagi ke ini Ustaz ya, ke kursi DPRD 2014 kalau tidak salah ya, 6 kursi Ustaz PKS di Purwakarta. Betul nggak Ustaz 2014 ya? 2014 ya? 2019 2014 2019. Ustaz, di luar penyebab, maksudnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Ustaz ya. Apa yang menyebabkan PKS waktu itu tidak punya kursi Ustaz? Pertama, kita kalau analisa politik ya, memang pada saat itu kita terjadi tsunami nasional politik, yaitu 2012. Ya, karena ada diawalinya, mohon maaf,
presiden partai itu kan LHI. Ustadz Lutfi Hasan Ishak. Ya, itu kan ada isu kasus ya sampai hari ini tidak jelas kesalahannya. Itu kan memang politik ya. Dan sebenarnya yang terjadi kekurangan kursi bahkan tidak ada. Nah, itu bukan Purwakarta aja, tetapi nasional. Itu terjadi nasional. Cuma orang melihat dibanding-bandingkan Purwakarta dulu dapat 2, sekarang kok habis. Nah, padahal itu bukan Purwakarta aja. Ada yang hilang 5, ada yang kursinya hilang 3 dan sebagainya. Saya kalau ada misalnya pada waktu itu sedang ngumpul-ngumpul dengan kota kabupaten yang lain, disebutkan Purwakarta gimana? Saya jawab hilang 2. Yang lain ada kurang 3, kurang 4 dan sebagainya. Itu mereka biasa. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Ya, 9 hilang 4 masih 5. Nah, cuma karena kita pada waktu itu cuma 2 hilang 2 jadi 0. Jadi orang yang inget-inget Purwakarta nggak dapat kursi, Purwakarta nggak dapat kursi. Cara berpikir memang begitu. Padahal ini kejadian senasional. Kita memang tidak dapat kursi, hilang 2. Cuma masalahnya yang tempat lain hilang 3 sebenarnya lebih besar daripada Purwakarta. Karena mereka masih betul. Tetapi saya melihat perjuangan politik atau dalam bahasa kita itu yang saya sebut tadi dakwah melalui partai. Kalau kita tidak betul-betul meluruskan niat, maka kita akan termasuk merugi. Kenapa? Karena semua itu diukur dengan jumlah kursi. Bagi saya dalam sebuah perjuangan itu ya, kursi itu hanya sebagai indikator yang secara kuantitatif yang nampak perolehan kerja-kerja partai. Tetapi dari sisi yang lain ya, kalau kita kerja-kerja karena keikhlasan tadi, maka kita tidak akan pernah merugi. Nah, sekarang orang bisa mengaca diri masing-masing. Manakah yang lebih baik? Ketika PKS dapat 5 kursi, tapi pada waktu itu selama kampanye dia nggak ngapa-ngapain. Asyik. Ya kan? Dapat 5 kursi. Tetapi ada ketika itu PKS gak dapat kursi. Tetapi para kader mereka sebenarnya sudah jungkir balik untuk mengkampanyekan PKS. Mungkin di dunia yang kelihatan hebat kan dapat 5 kursi. Tetapi ketika ditimbang, ketika dapat 5 kursi sementara mereka yang duduk-duduk itu di sisi Allah dia gak dapat apa-apa. Karena dia nggak ikut berjuang dengan 5 kursi itu. Dia cuma memuji-muji, bertepuk tangan, alhamdulillah. Padahal dia nggak pernah berjuang. Sementara ketika nggak dapat kursi, ini kader sudah berjuang. Maka untuk di dunia secara kuantitatif boleh jadi yang tidak dapat kursi itu hilang, kalah. Tetapi sesungguhnya mereka menang di hadapan Allah karena sudah berjuang semaksimal. Maka tadi kembali kepada kita berjuang ini harus betul-betul ngurusin niat. Kursi itu hanya indikator hasil di dunia saja. Ustaz sedih nggak waktu itu? Nah, secara manusiawi karena melihat kerja-kerja kader sudah begitu hebat, tetapi secara berhitung itu ternyata kalah. Ya, itu sangat manusiawi. Sebagaimana orang ketika ditinggal meninggal para keluarganya sedih secara manusiawi. Tetapi kemudian kembalikan kepada ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah mencari hikmah apa di balik ini. Gitu. Ustaz, ketika sudah turun keputusan KPU, PKS tidak dapat kursi tahun itu, apa yang dilakukan oleh Ustadz dengan para pembesar PKS? Kita langsung musyawarah, kumpulin, kemudian kita ngundang para pimpinan ya menyampaikan, menenangkan kembali yang tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam perjuangan dakwah itu tidak ada di antara kita yang merugi. Karena sesungguhnya kemenangan sejati itu adalah ketika kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan surganya itu melalui perjuangan-perjuangan kita. Urusan kursi, urusan dunia ini adalah kemenangan-kemenangan dunia yang sifatnya
sangat kecil dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka jangan pernah menyesal dalam pengorbanan memperjuangkan kebenaran di muka bumi ini. Jadi kita harus memberikan obat-obat secara spiritual supaya kecewaan-kecewaan itu tidak berlarut-larut. Dan kita kembali bangkit terus menerus memperjuangkan walaupun dalam keadaan kekalahan. Buktinya PKS ketika tidak dapat kursi itu tetap kerja-kerja partainya terus berjalan. Ya, betul. 5 tahun. Dan alhamdulillah menghasilkan 5 kursi ini. Jadi 5 kursi sekarang ini jangan kemudian ditafsirkan itu hasil kerja pendatang baru memperbaiki yang bukan. Pemainnya juga masih pemain yang lama. Dan itu hasil, ada istilah orang begini, saya didatangin ya dalam rangka menyenangkan teman-teman PKS. 1, naik ke 3. Naik, turun, 2, kedua, terus 0. Nah, bersiap-siap aja. 0 ini adalah seperti kita mempersiapkan tumpuhan yang lebih tinggi lagi. Setelah ini kita akan mendapat jauh lebih besar dari 3. Masya Allah. Pada waktu itu, akhirnya setelah 0, kita bangkit meloncat menjadi 5. Maka dengan yang 5 ini kita jangan sampai terlena. Minimalnya adalah mempertahankan suara, dan itu tidak mudah. Target maksimal adalah melipat gandakan suara. Itu. Tapi urusan kerja-kerja dakwah kalau kita tidak meluruskan niat kayak begitu, maka kita akan menjadi kecewa. Wah, udah berjuang begini, hasilnya begini. Daripada tidak berjuang, tidak menghasilkan, itu lebih parah lagi. Saya dari pertama ini sebenarnya sudah narik Ustadz untuk kesana kemari ya Ustadz, jauhnya. Tapi ternyata jawaban Ustadz satu, ini benang merahnya selalu sama Ustadz idenya. Kerja karena Allah gitu Ustadz. Betul. Saya ingin meluruskan bahwa hidup kita ini memang ibadah. Kemudian yang membedakan adalah masing-masing kita sebagai makhluk itu berbeda-beda peran. Ada yang hidup di dunia politik, ada dunia ekonomi, dunia apa. Tapi kalau kita nggak ingat dengan tujuan hidup kita, masalah selesai. Makanya selalu saya bawa, mau politik, mau apa, mau kerja dakwah, mau kerja apa, kalau kita tidak mempersiapkan hidup untuk akhirat, untuk ibadah, untuk apa, yang membedakan cuma itu tadi, amanat yang ada di pundak kita masing-masing. Ini kayaknya Ustadz nggak pernah stres ya kayaknya. Saya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan, dan saya sedang mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira artinya begini ya. Orang mukmin itu hidupnya sangat menakjubkan, dan itu hanya dimiliki orang beriman. Jadi semuanya bagi orang mukmin itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu adalah kebaikan. Kalau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dapat musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan. Maka anggap aja apa yang ada di sekitar kita cuma ada 2 rel, kenikmatan atau tinggal itu tadi, sayap syukur apa sayap sabar. Dan itu kita nikmati karena dua-duanya mendatangkan kebaikan. Sabar dan syukur tadi. Ya, syukur, sabar. Jadi rel itu saja nggak ada, jadi nggak pernah kita mikirin di tempat musibah. Ini adalah kebaikan buat kita untuk bersabar. Mendapatkan nikmat yang banyak, ini adalah kebaikan kita untuk bersyukur. Cuma begitu aja Pak Saat, saya nggak terlalu ribet dalam hidup itu. 2007 Ustadz, ini 2007 ini heboh lah ya Purwakarta. 2007 berarti apa ini? Pilkada PKS mendukung Pak Deddy Mulyadi waktu itu. 2007 ya? 2007 kalau tidak salah. Bisa diceritakan nggak sih Ustadz, itu behind the scene-nya itu apa sih Ustadz ini waktu itu? Oh, waktu kita dukung Pak Deddy Mulyadi. Iya. Kan itu markingnya tuh sama apaan ya waktu itu saya masih ingat, dan Pak Burhan Fuad kayak gitu. Oh iya. Calonnya banyak ya. Saya jadi bercerita ini. Gimana Ustadz?